Dan di lesson kita yang kedua ini, aku bakalan ngebahas lebih jauh lagi tentang pendapatan nasional. Jadi kalau di lesson sebelumnya, di lesson pertama kita udah ngebahas tentang apa sih pendapatan nasional itu, terus manfaat kita tahu pendapatan nasional itu buat apa, terus juga beberapa hal yang dasar tentang pendapatan nasional. Kali ini di lesson ini aku bakalan memperkenalkan kalian sama beberapa istilah, beberapa term dalam pendapatan nasional yang pasti kalian temuin kalau kalian mempelajari tentang materi ini. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu, kalian udah pernah dengar belum istilah-istilah ini? Atau mungkin udah pernah belajar, atau udah pernah tahu? GDP, ada GNP, ada NNP, NNI, DI, dan PI. Siapa yang udah tahu, yang udah hafal apa pengertian dari masing-masing istilah ini? Oke, buat kalian yang belum tahu, buat kalian yang mungkin masih bingung dan lupa-lupa sama istilah-istilah ini, tenang aja karena di lesson ini bakalan aku jelasin apa itu GDP, GNP, NNP, dan lain-lainnya. Jadi tonton video lesson ini sampai selesai. Nah, dalam menjelaskan pendapatan nasional, materi tentang pendapatan nasional, kita itu pasti ya, aku pastiin kita itu bakalan ketemu sama istilah-istilah berikut ini. Makanya ini tuh penting banget buat dipelajari. Karena kalau misalkan kalian nggak tahu, itu nanti bakalan ngehambat kalian buat belajar tentang materi ini. Oke, tapi sebelum kita belajar tentang hal ini, aku mau kasih tahu dulu kalau ada dua poin penting dulu yang harus kalian pahami sebelum mempelajari pengertian-pengertian dari istilah-istilah berikut. Nah ini, ada bruto, ada neto. Kalau dalam istilah matematika, kalian pasti udah sering denger dulu juga dong bruto dan neto ini, dan udah familiar pastinya ya. Nah, bruto ini kan dalam arti matematika itu artinya berat kotor. Neto itu berat bersih. Nah, berat kotor, berat bersih. Apa hubungannya sama pendapatan nasional? Nah, dalam istilah ekonominya, dalam pendapatan nasional, bruto ini diartikan sebagai pendapatan bersih. Pendapatan kotor, sedangkan neto ini pendapatan bersih. Jadi, kalau bruto itu adalah pendapatan kotor. Pendapatan kotor itu yang kayak gimana? Pendapatan yang belum dipotong sama pajak, iuran, pembayaran ini, pembayaran itu. Nah, itu namanya bruto atau gaji kotor lah ya, pendapatan kotor. Sedangkan neto ini adalah pendapatan bersih. Jadi yang udah dipotong pajak, udah dipotong iuran, dan sebagainya. Itu namanya neto. Nah, dua istilah ini penting buat kalian pelajari, buat kalian keep in mind gitu. Karena nanti bakalan banyak istilah tentang bruto, neto ini dalam istilah-istilah ini. GDP, GNP, NNP, dan sebagainya. Oke, dan buat di lesson ini yang bakalan aku jelasin dulu itu adalah tentang tiga ini. Tiga ini, GDP, GNP, dan NNP. Untuk NNI, DI, dan PI bakalan aku bahas di lesson berikutnya. Oke, kita langsung aja masuk ke penjelasan tentang apa sih GDP itu. Oke, GDP. GDP itu singkatannya itu adalah Gross Domestic Product atau GDP. Bahasa Indonesianya atau nama Indonesianya, istilah Indonesianya itu adalah Produk Domestik Bruto yang disingkatnya itu PDB. Nah, jadi GDP sama PDB itu sama, cuman beda istilah aja. Yang pertama itu pakai istilah bahasa Inggris, sedangkan yang ini pakai istilah bahasa Indonesia. Dan kalian jangan kayak baca-baca istilah ini tuh takut duluan gitu karena banyak istilahnya, banyak terminologinya. Padahal sebenarnya sama aja, yang ngebedain itu yang bikin banyak itu cuman istilahnya. Istilahnya ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Inggris. Jadi kayak GDP, PDB, padahal itu sama aja gitu. Dan itu dia yang sering bikin orang tuh ketuker-tuker antara satu istilah dengan istilah lainnya karena emang namanya yang terlalu banyak. Padahal kalau sebenarnya kita tahu dari artinya, itu udah jelas bakalan beda gitu dan nggak bakalan ketukar gitu kalau kita tahu artinya. Oke, langsung aja ya. PDB atau GDP. Apa sih GDP dan PDB itu? GDP atau PDB itu apa? Oke,
PDB itu adalah jumlah total dari produksi yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi di sini tuh poin pentingnya atau keywordsnya itu ada dalam kata domestik. Domestik apa coba domestik itu artinya? Nah, jadi dalam PDB ini pendapatan yang dinilai itu, yang dihitung itu adalah pendapatan yang didapatkan di satu negara. Jadi kalau misalkan eh, dalam satu negara nih pendapatannya berapa? 1 miliar dolar misalkan, taruhlah 1 miliar dolar. Nah, kita nggak akan mempersoalkan apakah 1 miliar dolar itu berasal dari pelaku ekonomi asing atau dalam negeri. Kita nggak akan mempersoalkan itu karena di sini yang dipakai itu adalah PDB atau domestik. Jadi kita nggak akan peduli mau pelaku ekonominya dari mana, yang penting itu dihasilkannya di negara tersebut. Itu masuknya penghitungannya dengan GDP atau produk domestik bruto. Nah, jadi perhitungannya ini tuh, perhitungan GDP atau PDB ini dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil produksi baik barang atau jasa atau hasil pendapatan yang dihasilkan oleh warga dalam negeri dan warga luar negeri. Jadi sama gitu. Itu jadi PDB atau jadi GDP. Jadi mau dia orang Malaysia, orang Tiongkok, orang Thailand, Taiwan, kalau dia tinggalnya di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia, itu menggunakan penghitungan ini gitu. Kalau menggunakan GDP yaitu masuknya ke Indonesia gitu, GDP Indonesia. Sedangkan istilah kedua itu adalah Gross National Product atau GNP atau nama Indonesianya Produk Nasional Bruto atau PNB. Nah, ini kebalikan dari si GDP itu. Kalau GDP itu tuh nggak peduli pelaku ekonominya mau orang asing, orang dalam negeri, yang penting dapatnya atau menghasilkannya di Indonesia, itu dihitungnya GDP Indonesia. Tapi kalau GNP ini sesuai namanya di sini nasional. Kalau kita dengar istilah GNP itu kita bakalan kenal sama istilah nationality. Nationality. What is nationality? Oke, jadi nationality di sini adalah kita ngitung jumlah total yang dihasilkan masyarakat suatu negara, baik itu yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi dihitung. Yang penting WNI gitu. Jadi mau dia ada di Malaysia, di Tiongkok, di Thailand, kalau dia itu orang Indonesia tetap dihitung ke GNP Indonesia. Kayak gitu. Jadi ini tuh nggak mempersoalkan di tempat mana atau domestiknya dari mana, tapi lebih menekankan ke nationality. Kayak gitu. Jadi walaupun ada orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia, tapi dengan metode ini, dengan produk nasional bruto ini, itu masuknya dia bukan pendapatan nasional Indonesia, tapi pendapatan nasional Tiongkok, karena dia orang Tiongkok kalau menggunakan metode ini. Nah, ini adalah beberapa cara penghitungan PNB atau GNP. Yang pertama, ini sama aja caranya. Yang pertama itu adalah dengan cara menambahkan GDP. Jadi GDP ditambah produk WNI di luar negeri. Jadi misalkan GDP itu kan keseluruhan antara dalam negeri dan luar negeri. Iya kan? Nah, GDP ini ditambah sama yang ada di luar negeri. Produk WNI yang ada di luar negeri itu berapa jumlahnya, pendapatannya berapa. Nah, dikurangi baru produk WNA yang di dalam negeri. Kayak gitu. Itu sebenarnya simple sih ngitungnya kayak gitu ya. Atau bisa juga dengan cara GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri atau GDP dikurangi pembayaran neto terhadap luar negeri. Sama sih, yang penting ini tuh kalian harus hafal key pointnya, harus paham kalau GNP ini nationality, ingat keywordnya. Jadi mau dia tinggal dimanapun, tetap itu masuk ke GNP Indonesia. GNP negaranya, negara asalnya.
Itu GNP. Selanjutnya ada NNP atau Net National Product. Nah, Net National Product ini bahasa Indonesia itu adalah produk nasional neto atau PNN. Nah, kita udah belajar kan tadi bruto dan neto. Kalau di dua eh, term sebelumnya GDP dan GNP ini kita pakai bruto, bruto. Kalau di sini ini neto. Kenapa neto? Karena NNP ini adalah jumlah total produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu, namun dikurangi oleh penyusutan modal untuk produksi. Nah, jadi NNP itu udah kayak neto, sesuai namanya neto, udah pendapatan bersih. Jadi udah dikurangi sama penyusutan. Kayak gitu. Jadi NNP itu adalah konsep yang merupakan hasil dari nilai yang dihasilkan GNP yang dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Jadi NNP ini cara menghitungnya kayak gini. GNP dikurangi penyusutan, itu hasilnya akan jadi NNP atau Net National Product. Dan NNP ini bertujuan untuk mencari neto atau nilai bersih satu produksi. Kayak gitu. Adapun yang dimaksud dengan penyusutan di sini, apa sih penyusutan di sini tuh maksudnya adalah penurunan nilai harga dari satu produk, baik itu barang atau jasa. Misalnya, harga buah mangga nih yang baru dipetik, ini buah segar, itu harganya 12.000 sekilonya. Tapi ketika didiamkan beberapa waktu, harga buah mangga itu pasti bakalan turun jadi 7.000 misalkan, atau jadi 8.000 misalkan. Itu karena kondisi buahnya udah nggak sesegar yang pertama. Nah, itu bisa disebut sebagai penyusutan nilai tambah suatu produk karena keadaan tertentu. Atau misalkan harga HP. Harga HP itu dulunya 2 juta. Tapi setelah beberapa bulan ini udah banyak HP baru, modelan baru, atau yang lain-lainnya ini jadi berkurang. Nah, itu penyusutan. Dan cara menghitungnya kayak gitu, GNP dikurangi penyusutan tersebut. Kayak mungkin itu dia yang bisa aku jelasin untuk lesson kedua kita ini tentang konsep dalam pendapatan nasional. Kita baru belajar 3 ya, GDP, GNP, dan NNP. Next, di lesson berikutnya aku bakal ngebahas tentang NNI, DI, dan PI, beserta cara penghitungannya. Selanjutnya kalian kerjakan tugas ini dan dikumpul secepatnya. Terima kasih.